Sebuah kisah yang diawali dengan berlatar di tahun 1959 di salah satu wilayah utara benua Amerika. Terlihat sebuah gunung tinggi yang terselubung kabut tebal di antara bebatuan. Di sekitar lerengnya tampak seorang pria yang terluka sedang merangkak dengan putus asa mencari tempat berlindung, seolah-olah sedang melarikan diri dari sesuatu yang mengerikan. Ia akhirnya sampai di tempat peralatan panjat, tapi suara-suara menyeramkan mirip lolongan atau geraman masih terdengar di kejauhan. Karena begitu ketakutan, dia segera mengaitkan tali dan mulai menuruni tebing. Namun belum jauh, tiba-tiba ada sesuatu yang menariknya kembali ke atas. Dia terus berusaha turun lewat tali, tapi talinya habis. Dengan terpaksa, dia memilih untuk melepaskan daripada harus berhadapan dengan sesuatu yang misterius di atas. Dan ya, apa yang sebenarnya terjadi? Pendakian memang menyenangkan, ada udara segar, pemandangan indah, dan tawa bersama teman. Tapi tak jarang di balik jalur yang sepi, ada cerita misterius yang menanti, membuat petualangan ini tak selalu seindah yang dibayangkan. Contoh seperti kisah yang satu ini, kisah dari sebuah film yang berjudul The Sound. Film ini dirilis pada tahun 2025, disutradarai oleh Brendan Devane, dan dibintangi oleh para aktor yang tidak perlu diragukan. Baik daripada kelamaan, segera kopi disiapkan, dan mari cerita kita lanjutkan. Adegan berpindah ke Washington, tepatnya di sebuah kantor rahasia. Seorang sekretaris menyerahkan laporan kepada seorang agen, lalu pergi. Telepon berdering dan sang agen berbicara dengan atasannya untuk melaporkan bahwa misi mereka gagal total dan semua orang yang terlibat telah hilang kontak. Ketika atasannya bertanya apakah operasi akan dilanjutkan, sang agen menjawab bahwa dia sudah tidak punya akses ke lokasi misi, namun atasannya memerintahkan agar wilayah itu tetap diawasi dan segera dilaporkan jika ada lonjakan energi baru yang terdeteksi. Agen tersebut menyanggupi perintah itu dan mengatakan akan merekrut lebih banyak orang yang membantu. Ditampilkan masa kini, seorang pria dan seorang wanita, keduanya pendaki andal, sedang menaklukkan jalur pendakian gunung terjal yang sulit. Beberapa hari kemudian, mereka berbincang bersama beberapa pendaki lain setelah selesai mendaki. Di antara mereka ada William, pendaki muda yang juga berbakat. Seorang wanita bernama Dana datang membawa kabar bahwa temannya, Brad, mengatakan jalur gunung terlarang sudah terbuka. Namun salah satu di antara mereka mengingatkan bahwa sudah lebih dari 50 tahun. Tak ada yang berani ke sana dan orang-orang yang pernah mencoba tidak pernah kembali. Mendengar rasa takut teman-temannya, Will berkata sudah 63 tahun berlalu. Dia tahu pasti karena sang kakek dulu juga pergi ke sana dan tak pernah kembali. Karena cerita itu, sebagian anggota kelompok enggan melanjutkan rencana untuk mendaki gunung terlarang dalam waktu dekat. Sementara itu, seorang agen baru menegaskan lewat telepon soal misi yang gagal bertahun-tahun lalu, tetapi mereka masih memiliki seseorang yang akan memverifikasi sesuatu. Keesokan harinya, Will berbicara dengan Kurt, penanggung jawab tim pendaki, lalu berterima kasih atas undangan itu. Kemudian dia bertemu sang ayah, Connor, dan menceritakan kabar soal rencana pendakian sehingga membuat sang ayah khawatir. Connor dan ibu Will sama-sama cemas dengan rencana anak mereka untuk pergi ke tempat berbahaya itu. Apalagi mereka tahu cerita tentang kakek Will yang menghilang, namun Will bersikeras bahwa keputusannya sudah bulat. Connor mencoba menegur dan mengingatkan bahwa ayahnya dulu juga mencoba menaklukkan gunung itu dan tidak pernah kembali. Dia mempertanyakan alasan Will ingin menantang gunung tak bernama dan berbahaya itu, padahal sudah lebih dari 50 tahun tak ada yang pernah turun dengan selamat. Connor juga menyinggung fakta bahwa suku yang tinggal di area tersebut kini membuka akses ke sana, tapi Will sendiri tidak tahu apa alasannya. Will berusaha menenangkan sang ayah dengan mengatakan bahwa sekarang mereka memiliki peralatan panjat terbaik. Dia juga sudah cukup dewasa untuk menjaga diri, meski hal ini justru membuat Connor semakin resah. Will juga menegaskan bahwa dia akan mendaki bersama para pendaki terbaik di dunia, dan dia pun termasuk salah satunya. Connor masih berusaha membujuk anaknya agar mengurungkan niat itu, tetapi tetap saja gagal. Setelah berpamitan, Will berangkat menuju lokasi di mana kelompok pendaki akan memulai ekspedisi mereka ke tebing yang dikenal banyak orang sebagai dinding terlarang. Dalam perjalanan menuju titik kumpul, Will bertemu Ben, seorang pendaki yang biasanya mencapai puncak lalu terjun dengan parasut karena itu dianggap cara terbaik untuk turun dengan selamat.
Beberapa menit kemudian, Will tiba di lokasi para pendaki berkumpul dengan trailer mereka dan bertemu Carlton, pemimpin ekspedisi. Will bertanya tentang alasan akses jalur pendakian yang tiba-tiba dibuka, dan Carlton menjawab bahwa dia sendiri tidak tahu banyak. Yang diketahui adalah bahwa hanya tim mereka yang diizinkan masuk. Karena waktu pendakian belum tiba, Will pun kembali ke mobilnya untuk beristirahat. Tak lama kemudian, Carrie, asisten Carlton, mempertanyakan perannya yang hanya ditugaskan sebagai koordinator misi di pos trailer dan tidak diizinkan ikut mendaki, padahal dia juga pendaki yang hebat. Sebagai pemimpin, Carlton menjelaskan bahwa dia memang membutuhkannya tetap di trailer, namun mengetahui Carrie sebenarnya ingin sekali ikut mendaki, Carlton berjanji kalau nanti ada kesempatan lain, dia akan diizinkan bergabung. You'll do as I say, okay? This is my company. Tak lama kemudian, Carlton mengumpulkan tim dan menjelaskan rencana ekspedisi. Will dan Justin akan tetap di base untuk berjaga jika tim di atas butuh bantuan, sementara Kristen, Emily, Lucky, Jesse, dan Brad akan mendaki bersama Carlton. Carlton mengingatkan bahwa ekspedisi ini akan sangat sulit karena butuh beberapa hari untuk sampai ke puncak dan mereka tidak boleh merusak tebing karena dianggap suci oleh penduduk sekitar. Dia juga memperkenalkan Carrie dan Geistis pada tim. Geistis ini adalah kepala suku dan bisa dibilang penanggung jawab atas tanah adat daerah itu sehingga harus dihormati. Geistis menjelaskan alasan mereka diizinkan mendaki, bahwa keputusan ini sudah dibahas oleh para dewan adat dan akhirnya disetujui. Dia pun memberkati kelompok pendaki dan mengatakan bahwa roh burung gagak agung akan mengikuti dan melindungi mereka. Carlton berterima kasih atas kesempatan itu. Lalu saat Geistis pergi, Carlton menjelaskan kepada tim bahwa mereka akan berangkat besok pagi-pagi sekali. Kemudian mereka sempat mengobrol sebentar sebelum masing-masing kembali ke camp untuk beristirahat. Keesokannya, rombongan pendaki memulai perjalanan mereka. Carrie bertanggung jawab mengurus komunikasi dengan tim pendaki bersama Jack, namun mereka menghadapi masalah ketika mendengar suara-suara aneh yang sumbernya tidak jelas. Menjelang malam, para pendaki beristirahat di tenda gantung, menunggu hari berikutnya untuk melanjutkan perjalanan. Sementara itu, Will keluar berjalan-jalan dan bertemu Geistis. Pria itu memanggil Will dengan namanya, mengatakan bahwa para burung gagak telah memberitahunya siapa Will sebenarnya dan bahwa dia sedang berjalan di hutan. Geistis membuat Will terkejut karena tiba-tiba berkata ingin bicara langsung dengannya. Geistis memberitahu Will bahwa dia harus menyelesaikan apa yang sudah dimulai oleh kakeknya yang dulu pernah mencapai puncak dan mengetahui banyak kisah. Namun, menurut cerita yang diwariskan turun-temurun, ada sesuatu yang sangat jahat yang turun dari langit di puncak gunung tersebut. Kemungkinan adalah roh-roh jahat yang selama bertahun-tahun berusaha mencari jalan keluar. Bahkan, prajurit terhebat suku pun tidak mampu menghentikan makhluk semacam itu. Konon, makhluk mengerikan ini bisa mengendalikan pikiran manusia dan membuat orang-orang jadi gila setelah ketakutan dan keputusasaan. Will bertanya hubungan kakeknya dengan semua ini. Geistis menjelaskan agar makhluk jahat itu bisa lepas, dibutuhkan dua orang yang memiliki ikatan dengannya. Kakek Will tahu hal ini dan akhirnya mengorbankan diri untuk melindungi dunia dari kejahatan tersebut. Will kemudian bertanya mengapa akses ke gunung malah dibuka, padahal di sana ada sesuatu yang bisa membunuh orang. Geistis menjelaskan bahwa pemerintah di luar sana sebenarnya tahu kekuatan yang ada di gunung dan berusaha mendapatkannya, tetapi mereka tidak paham betapa mengerikannya bencana yang bisa terjadi kalau makhluk jahat itu terbebas. Geistis mengatakan kepada Will bahwa dia harus melanjutkan apa yang ditinggalkan kakeknya dan menutup selamanya kejahatan yang bersemayam di puncak gunung itu. Will pun kebingungan karena merasa dirinya hanya seorang pendaki biasa. Namun Geistis meyakinkan bahwa Will harus mendaki karena pikirannya kuat dan dia bisa melakukan apa yang dulu sang kakek tak sempat selesaikan. Geistis menasehati Will agar tetap fokus, menjaga pikirannya tetap hening, dan menahan suara-suara aneh agar dia bisa semakin tahan terhadap pengaruh jahat. Sebelum berpisah, Geistis menyerahkan retol pada Will. Saya tidak tahu bahasa Indonesianya apa, tapi mirip mainan bayi atau ekor ular derik yang berbunyi ketika diguncangkan. Lalu Geistis mengatakan bahwa roh burung gagak akan selalu melindungi Will.
Sementara itu, Lucky dan Emily terbangun saat dini hari. Merasa tidak terlalu ngantuk lagi daripada bengong, mereka pun berbincang ringan, saling berbagi pengalaman tentang petualangan dan pendakian-pendakian sulit yang pernah mereka jalani. Keesokan harinya, tim melanjutkan pendakian dan Colton tetap mengikuti aturan dengan hanya mengaitkan diri pada kait di antara bebatuan tanpa merusak tebing karena gunung itu dianggap suci. Tiba-tiba, Colton mendengar suara aneh seperti bisikan. Dia pun mulai melihat bayangan rekan-rekan di dalam pikiran dengan ekspresi menyeramkan dan gelap. Colton segera berkomunikasi dengan seluruh tim dan menyadari bahwa anggota lain juga mendengar suara aneh yang seolah-olah berasal dari dalam gunung. Colton mencoba menghubungi tim di base camp, tapi yang terdengar hanya suara-suara aneh yang mengganggu sinyal. Jack, operator radio, berusaha memulihkan komunikasi, tapi sayangnya gagal. Get out of my head. Di sisi lain, Will masuk ke trailer dan mengajak Carrie berbicara. Ia menceritakan percakapan anehnya dengan kepala suku Gayustis, tetapi Carrie sama sekali tidak menganggapnya serius. Tim pendaki tetap melanjutkan dan pada suatu momen, Jesse menyadari Colton terlihat tidak enak badan, namun dengan cepat kembali normal. Mereka terus mendaki berpasangan dan Brad mulai mendekati bagian jalur yang berbahaya, jadi ia sempat memperingatkan Kristen akan kemungkinan masalah. Brad memanjat lebih dulu dan akhirnya menghilang dari pandangan Kristen. Beberapa menit kemudian, Kristen memanggil Brad, tetapi tidak ada jawaban, yang terdengar hanya suara angin di sekitarnya. Ia pun menghubungi Colton untuk melaporkan situasi, tapi Colton menanggapinya dengan nada yang terkesan tak peduli. Tak butuh waktu lama, Kristen akhirnya mendapatkan jawaban, tapi bukan yang ia harapkan, karena peralatan Brad ditemukan terlepas begitu saja, membuatnya ketakutan. Ia kemudian mendengar suara sesuatu yang diseret di atas bebatuan dan komunikasi Colton pun mulai bermasalah dengan suara-suara yang terdistorsi keluar dari radio. Di tempat Kristen, hal yang mengerikan pun terjadi. Brad muncul mendekatinya dengan cara yang mengerikan, merayap seperti laba-laba tanpa peralatan keselamatan sama sekali dan sorot matanya kini gelap. Suara-suara aneh mulai bergaung di kepala Kristen, sementara Brad yang seperti kerasukan mencoba melepaskan Kristen dari tali pengaman. Stop. What are you doing? Kristen berusaha menghentikan tapi gagal dan pindah ke bebatuan di sampingnya sambil berpegangan erat. Sementara Brad mencabut peralatan pengaman yang tertancap di gunung lalu melemparkannya ke jurang. Dengan gerakan yang mustahil, Brad memanjat semakin dekat dan bersiap mendorong Kristen. Namun tiba-tiba dia tersadar seolah-olah lepas dari pengaruh dan kebingungan dengan apa yang sudah ia lakukan. Dalam keadaan itu, Brad kehilangan keseimbangan dan jatuh, meninggalkan Kristen yang gemetar ketakutan. Tanpa peralatan, Kristen hanya bisa berpegangan pada kait yang menancap di batu. Brad, no! Sementara itu, tim di base camp mendengar semuanya lewat radio, tapi yang terdengar hanya teriakan dan suara-suara terdistorsi seperti auman. Lalu mereka mulai mendengar suara manusia yang seperti orang menangis. Begitu kontak lebih jelas, mereka menyadari itu adalah suara Kristen yang menangis meratapi kematian rekannya meski suaranya putus-putus. Come on, man, clean it up. Di sisi lain, Colton mencoba berbicara dengan Kristen, bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Dalam kondisi ketakutan, Kristen memberitahu Colton bahwa Brad tiba-tiba saja menjadi seperti orang gila. Colton bertanya apakah sudah memberitahu tim di base, dan Kristen tidak bisa memastikan apakah informasinya sudah sampai dengan jelas atau tidak. Di base, Carrie yang tak juga mendapat jawaban pasti lewat radio akhirnya mengirim Will dan Justin untuk mulai mendaki menuju posisi Kristen. Mereka berangkat, tapi di perjalanan mereka melihat van milik Ben, jadi Will mendatangi untuk meminjam parasut. Sementara itu, kelompok pendaki yang lain sudah mendengar kabar insiden mengerikan itu dan mulai merasa khawatir. Namun Colton memerintahkan mereka tetap melanjutkan pendakian, meyakinkan bahwa tim yang tertinggal di base camp akan menangani masalah ini.
Sebelum mulai mendaki, Will sempat menceritakan kisah yang pernah disampaikan Gayustis padanya dan sebagian dari mereka mulai percaya. Kristen yang masih muda mencoba mencari solusi meski tanpa tali pengaman, tetapi rasa takut akan keselamatannya masih menghantui. Sementara itu, tim lain tetap melanjutkan pendakian yang menantang. Beberapa menit kemudian, Will dan Justin masih berusaha mendaki, namun Justin mengalami masalah. Ia tergelincir dan kakinya cedera parah hingga tak bisa melanjutkan. Will segera menghubungi Carrie mengetahui kondisi tim yang makin kacau. Carrie memutuskan akan naik sendiri untuk membantu. Jack mencoba menahannya agar tetap di trailer, tetapi Carrie tahu pengalamannya di medan akan sangat berguna sekarang. Saat hendak keluar trailer, Carrie berpapasan dengan Gayustis yang membawa helm Brad yang mana dilengkapi kamera. Gayustis berpesan agar nanti saat menonton rekamannya, mereka jangan hanya melihat apa yang terekam, tapi lebih berfokus pada suara. Lebih lanjut, Gayustis memperingatkan agar tidak mendaki terlalu tinggi demi keselamatannya. Ia juga menegaskan bahwa Will sudah terlalu jauh untuk bisa dijangkau. Dengan cemas, Carrie pun meninggalkan helm Brad itu kepada Jack yang lalu mematikan sambungan radio. Jack kemudian memasang memori kamera dan mulai menonton rekaman. Video itu memperlihatkan langsung momen ketika Brad menyerang Kristen, membuat Jack semakin penasaran, yang membuatnya merinding. Suara bising di rekaman terdengar mirip dengan suara aneh yang mereka dengar di radio. Dan ia akhirnya mengambil penguat antena untuk memperbaiki sinyal. Di sisi lain, Will sudah memanjat lebih tinggi lagi. Ia melepaskan talinya agar bisa digunakan Carrie untuk membantu evakuasi Justin yang terluka. Kristen masih terdiam di posisinya, sementara Will terus perlahan naik. Pada satu titik, dia nyaris jatuh ketika sempat berhalusinasi, namun berhasil menenangkan pikirannya, menahan suara-suara aneh, lalu meneruskan pendakian dengan berani, menaklukkan tebing berbahaya tanpa alat pengaman. Making it to the top. Saat malam, Carrie akhirnya berhasil membawa Justin turun menuju trailer. Tetapi di perjalanan, mereka malah terkejut karena tiba-tiba Jack muncul dan membuat mereka kaget. Ternyata Jack menghampiri karena punya maksud. Ia mendesak mereka agar cepat kembali karena ingin menunjukkan sesuatu. Oh my God! Oh, it's you. Sementara itu, di sisi Kristen, setelah mendengar cerita aneh itu, dia masih sulit percaya kalau di gunung ini benar-benar ada makhluk jahat yang mematikan. Tapi kalau dihubungkan dengan kejadian-kejadian yang mereka alami, ada kemungkinan semua yang Gayustis katakan benar adanya. Mereka pun mempertimbangkan untuk memanjat lebih tinggi lagi agar sinyal radio bisa lebih kuat dan mereka bisa berkomunikasi dengan tim di base. Di dalam trailer, Jack memutar rekaman serangan Brad yang membuat mereka yang menonton kebingungan sekaligus ketakutan. Namun fokus Jack justru adalah suara-suara yang berhasil dipisahkan dari rekaman. Terdengar seperti sekumpulan orang bernyanyi atau melantunkan sesuatu, sehingga menambah kejanggalan misteri yang membayangi seluruh pendakian mereka. This. Hold on one second. Setelah itu, Justin berkomentar bahwa cerita yang disampaikan kepada Will memang masuk akal, tapi dia merasa Will tidak menceritakan semuanya. Kembali ke tenda gantung, laki terbangun karena merasa tendanya bergoyang, padahal tidak ada yang sedang senang-senang. Ia melihat Emily menghilang. Saat keluar untuk memeriksa, sangat mengejutkan. Laki mendapati Emily sedang melepas pengait tenda. Ketika Emily yang sudah kerasukan itu melihat laki, dia langsung melompat untuk membuka tali-tali yang menahan laki. Laki berteriak meminta bantuan Carlton, sementara wanita yang kerasukan itu merangkak cepat seperti laba-laba di tebing curam. Tak lama terdengar suara jeritan. Tiba-tiba suara bising yang keras mengguncang pikiran Will, membuatnya terbangun dalam keadaan linglung. Takut terjadi sesuatu yang lebih buruk, dia memutuskan untuk melanjutkan pendakian begitu fajar tiba. I am Sean Dunham. I love my son. Hey.
Kembali ke Lucky yang kemudian melaporkan bahwa Emily mencoba membunuhnya dan akhirnya jatuh tewas. Lucky bersikeras tidak mau melanjutkan dan memilih turun gunung. Karena ketakutan dengan kejadian itu, Jesse pun memutuskan pindah tenda. Sementara di trailer, Jack terus bekerja memecahkan kode suara aneh dan menemukan gelombang bunyi yang tak wajar. Dengan bantuan seorang teman lamanya, Jack menemukan bahwa suara itu seperti berasal dari dalam tubuh Brad, seolah ada sesuatu yang lain di dalam dirinya. Saat hari mulai terang, Will dan Kristen memulai pendakian lagi. Di trailer, Jack memutar suara yang berhasil ia pecahkan dan mereka bisa mendengar dengan jelas. Suara laki-laki berat berkata, "Aku di sini. Datanglah padaku." Jack pun berpikir bahwa mungkin makhluk atau entitas yang bersemayam di puncak gunung itu sedang memanggil mereka. Sementara itu, Lucky dan Jesse memutuskan untuk turun, melawan perintah Carlton yang tetap ingin mendaki. Beberapa menit kemudian, Will berhasil menjalin komunikasi dengan kelompok dan diberitahu soal apa yang terjadi pada Emily. Meski semua orang, termasuk Carrie, ingin mereka turun, Carlton dan Will tetap bertekad menuju puncak dan Kristen memutuskan bergabung dengan mereka. Namun, ketika Will akhirnya bertemu Carlton, Will malah melepaskan tali pengaman untuk Kristen, membuatnya tertinggal. Pendakian kini hanya dilanjutkan oleh dua pendaki berpengalaman itu. Situasi ini membuat Carrie frustasi, tapi dia tidak bisa lagi menghentikan tindakan nekat mereka. Setelah menenangkan diri dan berbicara dengan Jack, Jack mengatakan padanya bahwa ia bisa mendengar suara semua orang kecuali Carlton. Jack meyakini berdasarkan cerita Guy Eustice, kemungkinan Carlton sudah kerasukan. Carrie masih ragu, tapi Jack mempertimbangkan cara untuk membuktikan kecurigaannya. Setelah pendakian panjang, Will dan Carlton akhirnya tiba di puncak dan menemukan sisa-sisa jenazah seorang pria yang pernah sampai di sana bertahun-tahun lalu. Percakapan mereka mulai terasa aneh ketika Carlton bertanya kepada Will, apakah dia adalah orang pilihan dari agen rahasia untuk mengungkap apa yang terjadi di sana kalau Carlton gagal. Will kebingungan karena dia merasa tidak tahu apapun soal agen rahasia itu. Ia bertanya kepada Carlton seolah tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di puncak dan apa yang diceritakan suku setempat. Will mulai sadar bahwa Carlton bukan seperti yang ia kira. Will pun menyadari bahwa sebenarnya Kristen lah orang yang dimaksud Carlton sebagai orang terpilih. Saat ketiganya berkumpul, mereka menemukan batu yang tampak berbeda dari batuan lain di sekitarnya. Kristen menatap William dengan tajam. Jack lalu berkomunikasi lewat radio dan meminta mereka satu persatu mengucapkan kalimat "aku di sini". Ketiganya mengucapkan, lalu Jack menyatakan dia tidak tahu siapa yang kerasukan. Tiba-tiba Lucky muncul dan langsung menerjang Carlton. Yang lain pun kaget, dan mereka sadar bahwa Jesse sebenarnya tidak pernah berhasil turun dengan selamat karena Lucky lebih dulu menghabisinya. Sebongkah batu aneh pun mulai memancarkan sinyal berwarna yang berputar di sekitarnya. Lucky yang kerasukan kemudian menyerang Will dan Carlton, tapi Kristen berhasil menaklukkannya, sehingga makhluk misterius melihat kelemahan Lucky dan langsung berpindah merasuki Kristen. Lucky yang masih bingung sama sekali tidak paham apa yang sedang terjadi. Sayangnya Kristen yang sudah kerasukan menghabisi Lucky dan melemparkannya ke jurang. Will segera meraih rattle yang diberikan Guy Eustice padanya. Sebelum Kristen yang kerasukan sempat menghentikan, Will menghantamkan rattle itu ke batu logam, membuat gelombang frekuensi yang memicu kerasukan segera terputus. Kristen pun kembali normal. Mereka berdua lalu mendekat untuk memeriksa keadaan Carlton, tetapi sayangnya kata-kata terakhir Carlton hanyalah dia tidak akan menyerah. Setelah berhasil melawan pengaruh jahat yang berusaha menguasai mereka, Will dan Kristen akhirnya terjun dari gunung dengan parasut. Sementara itu, pihak agensi pun langsung diberitahu tentang hasil misi mereka. Film pun ditutup dengan menampilkan keesokan harinya, Will tiba di rumah dan membuat Connor sangat senang melihatnya kembali dengan selamat. Will pun menceritakan tentang apa yang terjadi dan apa yang sudah dilakukan sang kakek di gunung tak bernama. Keduanya merasa lega dan melanjutkan perbincangan tanpa menyadari bahwa kejahatan yang bersemayam di puncak gunung itu masih akan terus mencari jalan keluar, dan kali ini melalui Carlton.
Dan tamat. Saya selalu merasa film beranggaran kecil dengan premis menarik punya daya tarik tersendiri karena biasanya menandakan para pembuatnya punya hasrat besar pada cerita yang ingin mereka sampaikan. Meski saya punya beberapa catatan untuk film ini, sebuah thriller fiksi ilmiah terbaru garapan Brendan Devane, bagian awal film ini sebenarnya berhasil menawarkan pengait yang memikat. Dibuka dengan pertengahan abad ke-20, film ini menampilkan seorang pendaki yang tiba-tiba diseret makhluk misterius dari balik bayangan hingga akhirnya terjatuh dari tebing batu raksasa. Ternyata pendaki itu adalah bagian dari operasi rahasia pemerintah untuk menyelidiki tembok terlarang. Cerita lalu melompat 63 tahun ke depan. Kini seorang pendaki modern bernama Will menjadi kandidat utama untuk menaklukkan tembok tersebut yang baru saja dibuka kembali untuk umum. Motivasi Will sangat pribadi. Pendaki yang tewas di awal tadi adalah kakeknya sendiri, sosok yang hidup dan matinya justru menginspirasi Will mendalami dunia panjat tebing. Namun ketika ia dan timnya memulai pendakian, mitos berbahaya yang menyelimuti tembok itu perlahan bangkit jadi nyata. Sayangnya, meski premis awalnya menjanjikan dan digadang-gadang sebagai film horor baru untuk tahun 2025, film ini tak mampu menepati janji ketegangan yang sudah dibangun sejak adegan pembuka. Saya pikir tujuan dari agen pemerintah meneliti gunung dalam kisah adalah karena mereka mengetahui adanya kekuatan misterius yang berasal dari gunung tersebut. Mereka tertarik mengeksplorasi, mengendalikan, atau bahkan memanfaatkan kekuatan tersebut demi kepentingan tertentu yang biasanya terkait dengan keuntungan militer, teknologi, atau penelitian ilmiah rahasia. Dalam cerita ini, mereka mengadakan operasi rahasia dengan harapan dapat memahami fenomena misterius di balik tembok terlarang tersebut, namun tindakan mereka justru memperlihatkan bahwa pemerintah seringkali tidak sepenuhnya memahami resiko yang dapat timbul akibat campur tangan terhadap sesuatu yang bersifat tak terjelaskan. Secara simbolis, ini menggambarkan ambisi manusia yang cenderung ingin mengendalikan sesuatu yang sebenarnya di luar kendali mereka dan konsekuensi berbahaya dari tindakan tersebut. Saya pikir sejak awal ini bukan urusan supranatural, tapi lebih ke alien, berdasarkan dari penjelasan kepala suku yang mengatakan bahwa makhluk misterius berasal dari langit. Tujuan kepala suku Gaiustis mengizinkan dan mengundang para pendaki naik ke gunung dalam kisah ini sebenarnya telah dijelaskan meski tidak terlalu gamblang. Tapi untuk lebih memperjelas akan saya paparkan. Jadi tujuannya adalah untuk menyelesaikan tugas yang telah lama tertunda sejak kakek Will mengorbankan diri puluhan tahun sebelumnya. Kepala suku menyadari bahwa di puncak gunung terdapat kekuatan jahat yang terus mencari jalan keluar dan hanya orang-orang tertentu yang dapat menghentikan ancaman ini secara permanen. Orang-orang yang cukup tenang, yang benar-benar mampu mengendalikan diri. Ya, Gaiustis secara khusus ingin Will naik ke puncak untuk melanjutkan misi kakeknya, yaitu menghentikan kekuatan jahat yang berada di gunung tersebut. Ia percaya bahwa Will memiliki kekuatan mental yang cukup kuat untuk melawan pengaruh jahat, mengakhiri kutukan, serta menyegel kembali kekuatan jahat tersebut agar tak bisa lagi mengancam dunia. Meskipun keputusan kepala suku ini tampak beresiko, ia tahu bahwa cepat atau lambat, kekuatan jahat itu pasti akan keluar jika tidak segera diatasi oleh seseorang yang mampu. Dengan demikian, undangan ini adalah upaya terakhir kepala suku untuk melindungi dunia dari bahaya yang tersembunyi di puncak gunung. Saya pikir kisah ini mengandung makna tentang batas tipis antara rasa penasaran manusia dengan misteri alam yang sulit dipahami. Manusia kerap didorong oleh hasrat kuat untuk menaklukkan tantangan, termasuk tempat-tempat terlarang, demi kebanggaan pribadi atau menuntaskan urusan yang belum selesai di masa lalu. Namun, kisah ini memperlihatkan bahwa ada kekuatan yang jauh melebihi pemahaman manusia, sekaligus memperingatkan bahwa rasa takut dan putus asa dapat dimanfaatkan oleh kekuatan jahat untuk mengendalikan pikiran manusia. Dari cerita ini kita belajar bahwa penting untuk menghormati batas-batas yang ada, karena tidak semua tantangan perlu ditaklukkan, apalagi jika mengabaikan keselamatan. Kita juga belajar bahwa kesombongan dan ambisi yang berlebihan seringkali membawa kehancuran, seperti yang dialami oleh beberapa karakter dalam film ini. Selain itu, keberanian sejati bukan berasal dari tidak merasa takut, melainkan kemampuan untuk tetap tenang, mengendalikan rasa takut, dan bertindak bijak dalam situasi sulit. Terakhir, cerita ini mengingatkan bahwa kejahatan tidak pernah benar-benar hilang sepenuhnya, sehingga manusia harus tetap waspada dan siap menghadapi kemungkinan buruk yang bisa datang kapan saja. Bagaimana menurut kalian?
Mungkin segitu saja teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu, bisa via DM ke Instagram saya di @teguhgusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian, sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!